فيوما في الثغى من كان منكر نوره قد جئته متفرغا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita merasa hidup ini seperti perlombaan yang tidak pernah selesai? Hari demi hari kita kejar, target demi target kita susun, namun hati sering tertinggal di belakang tubuh yang terus bergerak. Saat hidup terasa lapang, kita berkata dalam diam, ini hasil usaha saya. Namun ketika keadaannya berbalik, ketika rencana tidak berjalan, ketika rezeki terasa sempit, pertanyaan itu muncul. Kenapa Tuhan memperlakukan saya seperti ini? Tanpa sadar, kita menilai hidup dari apa yang kita miliki, bukan dari bagaimana kita bersikap kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala saat diuji. Dan disitulah benih-benih kesombongan sering tumbuh tanpa kita tanam. Bukan selalu dalam bentuk kata-kata keras, tetapi dalam rasa aman yang palsu, dalam keyakinan bahwa semua berada dalam kendali dan kuasa kita. Padahal sejarah manusia penuh dengan kisah tentang kekuatan-kekuatan besar yang runtuh, kejayaan yang lenyap, bukan karena kurangnya sumber daya, melainkan karena hati yang telah melampaui batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali dipertemukan di bulan Ramadan, bulan yang mengajarkan kita untuk berhenti sejenak dari ilusi kekuatan yang palsu. Bersama saya Lutfi Julian Putra dalam program Gema Ramadan. Hari-hari puasa membawa kita pada kesadaran sederhana bahwa manusia, betapapun kuatnya, tetaplah makhluk yang rapuh. Hari ini, kita akan merenungkan satu surah dari Al-Quran yang menyingkap tabiat manusia saat berhadapan dengan nikmat dan juga saat berhadapan dengan kesempitan, dengan kekuasaan dan kehancuran. Surah yang menegaskan bahwa kesombongan selalu berujung pada azab. Surah itu adalah surah Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-fajr walayalin 'ashr wasyaf'i wal-watr wal-laili idza yasr. هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن
وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Artinya, aku baca dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Demi fajar dan 10 malam dan yang genap serta yang ganjil, dan malam ketika berjalan mengakhiri waktunya. Apakah dalam yang demikian itu ada sumpah kesaksian bagi orang yang berakal? Apakah engkau tidak mengetahui bagaimana Tuhan engkau telah memperlakukan kaum Ad, kaum Iram, pemilik gedung-gedung yang megah, yang belum pernah diciptakan seperti itu di negeri-negeri lain? Dan kaum Samud yang memahat batu di lembah itu. Dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasukan yang kuat, yang berlaku sewenang-wenang di negeri itu, dan mereka banyak melakukan pengerusakan di negeri itu, maka Tuhan kau menimpakan atas mereka cambuk azab. Sesungguhnya Tuhan kau selalu mengawasi. Adapun mengenai manusia, apabila Tuhannya mengujinya, memuliakannya, dan menganugerahkan nikmat-nikmat kepadanya, maka ia berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. Sedangkan apabila Tuhannya mengujinya dan menyempitkan atasnya rizkinya, maka ia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling menganjurkan memberi makan kepada orang miskin, dan kamu memakan harta warisan orang lain dengan rakus, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Dengarlah, apabila bumi dihancurkan sehancur-hancurnya, dan Tuhan engkau datang diiringi malaikat-malaikat bersaf-saf, dan neraka pada hari itu didekatkan. Pada hari itu manusia akan ingat. Tetapi apa gunanya peringatan itu baginya? Ia akan berkata, wahai, alangkah baiknya jika aku mendahulukan amal baik untuk kehidupan ini. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang dapat memberi azab seperti azabnya. Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Wahai jiwa yang tentram, kembalilah kepada Tuhanmu. Engkau ridho kepadanya, dan ia pun ridho kepada engkau. Maka
masuklah di antara hamba-hamba pilihanku, dan masuklah ke dalam surgaku. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Surah Al-Fajr membuka dengan sumpah-sumpah waktu, fajar, malam, bilangan, dan perjalanan waktu itu sendiri. Semua ini seakan menegaskan bahwa sejarah tidak berjalan tanpa makna. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak manusia belajar dari jejak umat-umat yang besar, yang memiliki kekuatan, kemajuan, kejayaan, namun runtuh karena mereka menjadi orang-orang yang melampaui batas. Pesan utamanya jelas. Kekuatan sebesar apapun tanpa akhlak atau moral itu adalah awal kehancuran. Betapa besarnya kekuatan itu. Ayat-ayat ini terasa sangat dekat dengan kehidupan manusia hari ini. Ketika nikmat datang, kita mudah merasa dimuliakan, merasa beruntung dan sebagainya. Tetapi ketika rezeki disempitkan, kita merasa direndahkan, merasa ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa doa-doa kita tidak dikabulkan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, bukan itu ukuran dari kemuliaan. Ukuran sejati terlihat pada bagaimana kita memperlakukan anak yatim, orang miskin, dan bagaimana kita memperlakukan harta yang dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Surah ini membongkar kesalahan cara pandang manusia dalam membaca ujian hidupnya. Surah ini tidak mengajak kita menilai orang lain, tetapi menilai diri sendiri. Apakah nikmat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau justru nikmat itu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian, apakah kesempitan, kesulitan membuat kita bersabar, atau itu semua melahirkan prasangka buruk terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ramadan hadir sebagai ruang aman untuk bercermin dengan jujur. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesombongan tidak berhenti di hati. Ia menjelma menjadi ketidakpedulian sosial. Seperti anak yatim diabaikan, orang miskin disisihkan, dan harta ditumpuk-tumpuk tanpa tanggung jawab dan menggunakannya dengan tidak hak. Islam menjaga akhlak dan moral pribadi dan sosial sekaligus. Surah ini mengingatkan, masyarakat runtuh bukan karena kemiskinannya, tetapi karena hilangnya keadilan. Di akhir surat, nada peringatan berubah menjadi panggilan penuh kasih sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil jiwa yang tentram. Bukan jiwa yang selalu berhasil, tetapi jiwa yang ridho. Bukan jiwa yang bebas ujian, tetapi jiwa yang tetap setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ujian. Inilah tujuan akhir dari perjalanan iman. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah Ta'ala, Ramadan mengajarkan kita bahwa lapar dan haus adalah bahasa tubuh untuk menundukkan kesombongan hati yang ada di dalam diri kita. Menahan diri
agar kita sadar bahwa betapa rapuhnya manusia sebenarnya. Dan betapa nyatanya hari ketika semua akan dipertanggungjawabkan. Mari kita merenungkan hal ini dengan sebaik-baiknya. Lalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bangunkan hati kami sebelum datang hari yang tidak bisa diulang. Ringankanlah keterikatan kami pada hal-hal duniawi dan beratkanlah timbangan amal baik kami, timbangan iman kami, dan kejujuran kami. Jadikanlah kami termasuk jiwa-jiwa yang tentram, yang Engkau panggil dengan penuh cinta kasih. Terimalah Ramadan kami sebagai jalan kembali kepadamu. Amin. Allahumma amin. Pemirsa MT yang dirahmati Allah Ta'ala, demikianlah episode Gema Ramadan kali ini. Saya Lutfi Julian Putra dan segenap kru MTA yang bertugas undur diri. Sampai berjumpa di dalam pembahasan surah Al-Quran berikutnya. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.